Oh iya dok. Oh, Ya, panggil Bang aja ya. siap 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 dok. Udah berapa lama dok udah pindah ke Jakarta? Jadi saya FK di USU, terus tapi suara saya bisa nih, Mas Bang. Oh kedengeran kedengeran kedengeran. Ya, jadi saya FK di USU, terus saya lanjutkan bedah umum. Dulu saya jadi eh, apa mengerjakan usus buntu, patah tulang gitu. Terus baru pindah ke Jakarta untuk ambil bedah plastiknya. Oh Jadi SMA di SMA 4 Medan. oh Medan. Oh orang Ya, Medan ya dok ya? enggak sih. SMA-nya aja. Bapak saya kan di Aceh waktu itu. Oh, oke Sekarang, ya. jadi saya ngekos di Medan. Terus lama sih di Medan. Oh ya Ini kabarnya berapa tahun total dok? itu gunung apa? Ini Gunung Sinabung. Oh, Sinabung. Ya. Jadi ini foto kan dari lokasi agrowisatanya kita dok. Kita agrowisata Kebun Evi. Jadi sekitar 40 menit dari Kabanjahe lah, sekitar 1 jam dari Brastagi. Oh, di sana. Ya, ya, Oh, Kebun sekitar itu. Evi itu di sana. Jadi itu Iya, saya agak kaget sebenarnya, Bang Felix ya. ya. Eh, Bang Felix tuh sering FYP di TikTok saya. Oh, siap. Jadi saya ngeliatin gitu. Mungkin karena saya banyak ngomongin tentang low carb, jadi Bang Felix Oh, masuk siap. ke situ. Ya. Terus keren-keren. Aduh, ini siapa sih orangnya? Tapi ngomongin ngomongin kebun epi gitu. Maksudnya makanya saya pengen suatu saat kita ngobrol tentang ngomongin low carb, ngomongin kolesterol. Abang kan suka ngomong gitu tuh. Iya, iya, iya. Terus dengan data-data, dengan jurnal keren banget. Ada orang yang tanya sama saya, Dok, jurnalnya mana? Saya malah cari jurnal dulu. Nah, nah, Bang Felix kan keren tuh. Misalnya eh, ngasih tahu ininya apa namanya dasarnya, basicnya, dasarnya. Eh, apa? Tapi saya agak bingung ngomongin eh, sedikit seperti carnivore sebenarnya, Siap. carnivore diet, tapi kok ada kebun? It Oh, means ngerti, ngerti. plan kan? It means plan kan? Iya, iya, Jadi iya, iya. nanti suatu saat kita ngobrolin deh. Iya, iya, iya. Setuju, setuju, Dok. Jadi kan, sedikit background ya, Dok. Jadi, sebelum saya lama sih di New Zealand. Saya 12 tahun di New Zealand. 5 tahun kerja sebagai scientist. Terus 2 tahun saya pindah ke bidang intellectual property law, khususnya hukum hak paten gitulah. Itu di Hmm. situ saya ngurusin hak paten kebanyakan di pharmaceutical products. Hmm. Jadi ya itu saya lebih komunikasi dengan kayak pengacara-pengacara patent attorneys yang represent drug companies kayak kayak apa ya Pfizer, Moderna ya gitu-gitulah. Jadi Oh, saya keren, keren. terekspos pharmaceutical apa sama pharmacological studies itu kebanyakan di kerjaan saya sih di apa hukum hak paten, terutama di Hmm. pharmaceutical sciences. Ya, Kok jadi bisa? makanya gimana? Maksudnya ya, latar belakangnya apa? Lawyer Oh, itu kalau apa? saya latar belakang saya S1 sampai S3 itu di University of Auckland, New Zealand, itu di School of Chemical Sciences, Food Oh, Science, Biochemistry, and that sort of stuff. ya, 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 ya. basicnya udah banyak banget basicnya. Maksudnya udah pas banget basicnya di situ. Ya, dan Science. maksudnya dari dulu saya tertarik dengan apa lebih, ya makin lama makin tertarik ke nutritional science sih. Maksudnya, Hmm. in my opinion itu banyak juga, emang maksudnya nutritional science in my opinion itu belum apa banyak studi yang pro dan kontra, and sometimes Hmm. Ya, sangat-sangat membingungkan kan. Maksudnya kita, ya, kita aja yang aware dengan apa scientific basis, medical ya, studies, pharmacological ya. studies, pharmaceutical, itu aja karena kita bingung, Benar. apalagi dengan yang awam yang oh man, yang betul-betul dibombard dengan semua informasi, left right center up down semua itu Iya, iya, benar. yang pro dan Benar con ya kan, banget. gila Benar sekali kan. banget. Ini Benar ini kan banget. ini saya lagi siapin VT tentang vegetable oil, seed oil. Kayak apa? Kayak Nah, sunflower oil, canola oil. Ini saya lagi siapin, saya lagi kumpulin, lagi baca-baca sama
update maksudnya sains terbaru itu gimana. And Oh again, iya, maksudnya ya pro contohnya kita lihat vegetable oil, ada beberapa studi yang tunjukin dia itu bantu dari sisi lipid profile. Tapi iya, ada beberapa studi yang tunjukin dia itu pro-inflammatory. iya, Banyak sekali dan juga kita nggak aware kan. Kadang kalau contohnya dalam satu scientific studies itu kualitas oil yang dipakai itu gimana? Kan kadang nggak dijelasin di iya, scientific studies itu. Mana tahu dia iya, pakai oil yang baru, oil yang lama, dia ngambil dari iya, mana? Apakah iya, kita ngelihat parameter oil aja nggak dijelasin kan? iya, Kan iya, kadang kalau fresh oil versus old oil yang udah oxidized, lu kasih makan ya jelas sekali berbeda kan efeknya. iya, 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 Tapi iya, itu nggak pernah dijelasin di scientific studies itu dari methodology dan segala macam itu nggak dijelasin. Jadi kita iya, begitu iya, baca, nah ini bagus dari sini sunflower oil bilang bagus, tapi dari sisi ini studinya sunflower oil jelek. Jadi yang iya, mana nih yang benar? Oh iya, man, iya, iya. a Itu lot nanti of yeah. nanti waktu kita ngobrolin tentang itu tanggal 28 ya, Bang. Siap, siap. Itu Ya, boleh ya, ya. dibongkar dikit nggak? Boleh dibongkar Boleh, dikit boleh. nggak? Ya, gimana? Seperti kemarin, ada yang nanya di grup, Dok, kalau saya mau masak, mendingan saya pakai butter, pakai margarin, atau pakai olive oil. Hmm, Saya bilang butter. yes, setuju. Tapi kalau belum, saya gini Mas, kalau dia bilang, Dok, kalau pertanyaannya gini, Dok, boleh nggak saya goreng pakai olive oil? Saya akan bilang boleh. Hmm, Karena memang ini banyak sekali ini kan, ini belum jelas kan sebenarnya kan. Tapi kalau betul, dikasih betul. pilihan tiga butter. Kalau dia bilang mahal dok butter, boleh nggak olive oil? Boleh. Iya, Boleh iya. boleh nggak margarin? Boleh. Tapi nanti ujung-ujung saya bilang kalau bisa tanpa minyak bisa nggak? Bisa juga. Makanya itu ini keren banget nanti. Iya, Mudah-mudahan. ini menarik sekali sih dok. Maksudnya very very interesting sih. Maksudnya very very interesting. Maksudnya dari sisi educational juga dan bagi kita sendiri, maksudnya terlalu banyak sekali parameter yang kita belum aware. Tapi Oh iya, kadang dan maksudnya kadang orang itu udah terlalu ngejudge sih. Maksudnya oh satu diet yes, ini oke, diet ini enggak. Maksudnya tapi di belakang diet itu maksudnya banyak sekali parameter yang harus banyak kita consider kan. Dan banyak ini banget. dan ini dan ini leading to saya juga jadi tertarik juga dengan namanya blue zone lifestyle. Blue zone di mana ini kan kita di dunia ini ada 5 blue zones. Itu tersebar di Latin America, Eropa, di Asia, Japan, Okinawa. Ini blue zone ini daerah di mana orang-orang itu proporsi orang yang hidup di atas 100 tahun itu banyak. Nah, jadi kan Oke, kalau misalnya kita mau ngelihat blue zone. gimana lifestyle dan diet itu kan sangat-sangat relevan Yes, maksudnya bagi iya. kita, ya kan? Oh, ini juga Iya. leading to very very interesting, maksudnya intricacies and oh man, menarik lah. Ada satu ini jadi kita belum mulai nih ya? Belum ya? Udah, kayak udah mulai gak apa-apa dong, gak apa. Udah ya? Lanjut Jadi aja, ada lanjut. satu ada satu yang saya sering ikutin, Rangan Chatterjee. Hmm, Rangan Chatterjee. Dia yep. bilang banyak pola diet yang bagus-bagus, dia bilang gitu. Tapi saya sendiri katanya, dia tahu high karbohidrat nggak bagus. Tapi saya nggak mau judge. Dia Hmm, bilang karena kita selama ini mendemonize kolesterol, mendemonize fat. Nah, sekarang kita mau mendemonize plant, mau mendemonize karbohidrat, saya waduh, nggak berani katanya. betul sekali, oh man, Karena, ya ini karena betul sekali. iya, karena walaupun dia tahu sekarang dia mengurangi karbohidrat, tapi dia takut untuk mendemonize, takut tadi suatu saat perubahan ilmu pengetahuan. Lah, kita bilang kemarin apa namanya Yes, itu fat nggak bagus, sekarang bilang karbohidrat nggak bagus, nanti kedepannya beda lagi. Makanya dia bilang ya udahlah, banyak di belakang itu sebenarnya kayak Mas betul. Bang Felix bilang gitu ya, banyak banget di belakang itu gitu loh. Ya, maksudnya in my opinion juga, maksudnya kita uh, saya juga stay away dari sesuatu yang ekstrim. Jadi kadang orang bilang either maksudnya going to vegan atau going to carnivore. I avoid Ya, those. Kita di tengah-tengah aja. Karena kalau menurut saya sih gimana ya? Semua itu ada bagusnya sih. Semua itu in iya. moderation is all good. Kalau Hmm. kita eat variety of jenis-jenis makanan yang variety-nya tinggi,
Artinya kita dapat semua itu, maksudnya yang saya itu juga semua kita dapat, kita terekspos kan. Kita nggak usah, maksudnya bagi saya juga kita jangan taruh kesehatan kita itu terekspos ke satu industri. Jadi kan kalau kita misalnya kalau kita vegan, vegetarian, kita terekspos ke agricultural products di mana tumbuh-tumbuhan itu pasti disemprot pestisida, maksudnya chemical segala macam. Itu kan kita terekspos ke satu. Kalau kita carnivore, kita terekspos ke satu industri di mana kalau seandainya udah commercial grade farming, itu kan lu udah pakai antibiotik, udah banyak growth hormones dan everything, ya kan? Saya juga peternak, jadi saya aware tentang teknologi-teknologi di mana mereka itu dikasih hormon dan segala macam kan. Ya, jadi maksudnya kita jangan sampai terekspos ke salah satu industri. Lebih bagus kita spread our risks, kita spread resikonya kita kan. Dari sisi itunya sih kalau saya ngelihat. Siap. Iya, iya, Oke, iya. kita simpan buat nanti. Gimana, Bang? Kita ngobrolin apa nih? Siap, oke. Kita mulai ya, Dok. Ini jadi oke. Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Nama saya Felix Zulhendri, owner operator dari Kebun Evi Agrowisata. Saya juga part-time scientist yang kolaborasi dengan FK Unpad dan FK USU. Kita welcome dulu dengan Dr. Hendri Andreas. Dok, mohon perkenalan diri, Dok. Baik, makasih Bang Felix. Saya Hendri. Saya dokter spesialis bedah plastik. Saya juga owner dari Delegan Clinic. Saat ini saya di Jakarta, jadi pekerjaan saya ya tentang estetik treatment dan estetik surgery. Pekerjaan saya. Oke, siap. Dok, gimana menurut Dok tuh market estetik dan plastic surgery di Indonesia? Kan kebanyakan kalau saya ngelihat pasien-pasien itu pada terbang ke luar negeri itu kebanyakan. Jadi gimana menurut dokter yang berkecimpung di bidang operasi plastik di Indonesia khususnya estetik itu ngelihat market ini? Ya, jadi bergerak ke arah yang lebih banyak orang aware tentang tidak hanya kesehatan tapi juga penampilan. Makin ke sini makin bergerak ke arah penampilan. Tapi memang sejak pandemi itu selesai, masalah penampilan selesai. Tapi orang mulai memperhatikan wajah, kesehatan wajah. Karena sejak pandemi banyak orang pakai Zoom, banyak orang pakai kamera sejak pandemi. Jadi di situ justru industri plastik surgery turun, tapi industri skincare naik pesat pada saat pandemi. Dan itu ratusan persen. Dan banyak produk-produk yang tadinya produk kita tuh selalu orang selalu berpikir untuk memakai produk skincare dari luar, tapi sekarang Indonesia luar biasa. Banyak sekali produk-produk skincare kita yang kadang-kadang saya juga ngelihat nggak kalah gitu loh, cuman kalah harga aja. Di luar negeri produk-produk lebih mahal, itu aja. Tapi isinya mirip-mirip sama yang kita punya, itu keren banget skincare-nya. Nah, apa yang terjadi dengan bedah plastik gitu? Bedah plastik memang kalau menurut saya kita turun sejak pandemi. Kenapa? Karena begitu pandemi orang lari keluar. Begitu selesai pandemi orang lari keluar. Alih-alih bukan buat bedah plastik tapi buat traveling. Jadi kalau orang ditanya mendingan traveling atau plastic surgery, dia akan milih traveling. Karena problemnya kan di sini. Di sini mungkin bosen banget di Indonesia, dikungkung pengen keluar, nggak keluar di Indonesia tapi bukan keluar ke depan gitu, tapi keluarnya jauh keluar negeri. Nah di sana mereka kadang-kadang mereka sekalian plastic surgery, tapi overall plastic surgery itu meningkat makin kesini makin meningkat gitu. Tapi memang kalau dibandingkan skincare luar biasa, kalau skincare memang luar biasa meningkat. Itu untuk industri kecantikan ya. Iya, maksudnya ya kalau saya ngelihat kadang kita itu underestimate penampilan ya. Dulu saya juga orang yang betul-betul yang nggak begitu peduli dengan penampilan saya. Tapi makin kita itu berbisnis, makin kita itu ketemu orang dan segala macam, people do judge people by their covers, ya kan? Kalau menurut saya sih orang itu kesan pertama penampilan itu sangat-sangat penting, dan kita itu kadang banyak juga anak muda itu agak underestimate
gimana pembawaan kita, terutama dari sisi penampilan fisik kita itu. Jadi kenapa saya juga aware tentang ini, Mbak. Saya selalu di TikTok dan segala macam itu saya selalu bilang, maksudnya badan kita itu harus bagus karena dengan penampilan fisik yang oke, kita itu memancarkan sesuatu yang positif, dan respon yang kita dapat dari lawan bicara dan lawan, maksudnya waktu kita prospecting business clients dan segala macam itu, kita lebih dapat kesan positifnya. Gimana menurut Bapak dokter itu? Iya, iya, setuju. Apalagi yang pada masa pandemi. Pada masa pandemi itu orang tuh selalu ngelihat handphone kan, apalagi yang mau dilihat. Nggak ada kerjaan apa yang mau dikerjain gitu. Kalau meeting juga lihatnya handphone. Mulai ngotak-ngotik kalau Zoom ya, mulai ngotak-ngatik latarnya, mulai mau diblur. Pokoknya jadi karena fokusnya di sini, di wajah. Apalagi kalau saya nggak tahu ya, orang pakai masker jadi fokusnya di mata. Mulai benerin matanya, mulai benerin bulu matanya, alisnya gitu. Jadi industri untuk skincare jadi naik gitu justru pada saat pandemi gitu. Nah, terus saya nggak tahu kebutuhan internet setelah pandemi meningkat atau enggak, saya nggak tahu. Mungkin orang pergi ke nonton Netflix atau nonton yang lain-lain atau sosial media terus. Nah, situ kan ngapain? Orang berpikir ngapain? Akhirnya berpikir di sosial media. Akhirnya berusaha cari foto-foto, cari background, cari supaya keren di sosial media. Dan kalau kita lihat di sosial media, orang yang cantik aja jauh lebih cepat dapatkan follower dibandingkan yang pinter tapi ya biasa aja. Mungkin ya, saya nggak ngerti. Maksudnya cuma foto begini aja langsung followernya banyak gitu. Betul sekali. Nggak perlu mikirin ini isinya apa aja ya di belakang ini, nggak usah mikirin, gini aja gitu. Yes, exactly. Jadi itu beauty privilege. ya, ya. Nah, jadi itu bikin kayak mestinya saya tampil lebih baik supaya gampang diterima di mana-mana. Mungkin itu berpikir seperti itu. Yang kedua, kesehatan itu memang diuji sekali pada saat COVID. Jadi orang mulai berusaha untuk tampil badan yang lebih bagus. Yang tadinya obes, pengen lebih turun berat badannya karena diuji di COVID. Nah, setelah pandemi reda, udah mulai orang lari ke gym atau orang nge-gym di rumah. Tapi berusaha untuk memperbaiki penampilan, nggak cuma di wajah tapi di badan juga. Gitu. Nah, kalau saya kebalik terus terang. Dulu saya berpikir gampang lah, tinggal operasi aja. Gemuk gampang, tinggal sedot doang. Sekarang justru pada saat pandemi justru saya belajar tentang kesehatan. Jadi justru sekarang saya ngelihat begitu ada orang mau operasi misalnya surgery kelopak mata, kantong mata, saya lihat HbA1c-nya, gula darahnya tinggi, saya bilang jangan operasi dulu. Benerin dulu. Oh wow, ya. Justru kalau pada saat orang naik lagi, dok saya pengen sedot lemak, semenjak pandemi saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak nge-gym, jadi saya banyak makannya, sehingga lemak saya numpuk, saya bilang turunkan dulu berat badan baru saya sedot. Kalau nggak percuma, naik lagi nanti berat badannya naik lagi, problem with your health. Jadi lemaknya tidak bisa membesar karena fat cell-nya sebagian kita sedot. Tapi kalau masalah dimakan yang belum teratasi, sekarang pertanyaannya lemaknya kemana? Karena rumah-rumah sel-selnya kita udah ambil. Oh. Balik ke liver, ke jantung, ke pankreas. Lebih bahaya kan? Jadi mesti benerin lifestyle-nya dulu, baru saya mau sedot. Justru saya seperti itu jadinya. Oh iya, mantap sekali dok. Emang kadang kita itu harus berevolusi dalam sisi pemikiran juga ya dok ya. Maksudnya kita di profesi manapun itu, sometimes kita harus step back dan mikir dan ngelihat maksudnya apa sih sebenarnya yang bisa kita berbuat positif, terutama untuk dokter ke pasien-pasien ya. So it's amazing sih. Ya sometimes kita kadang ego dan kesombongan itu harus kita turunin, dan maksudnya kita be open minded terhadap new information dan new environment sih. Oh amazing sekali dok. Dok ini kalau sana di Indonesia ini dok, prosedur kecantikan apa yang paling banyak dok yang dok terima? Tergantung dengan masing-masing dokternya. Saya belum
belum dapat dari Perhimpunan Bedah Plastik paling banyak apa. Tapi kalau saya ngelihat berdasarkan dari luar negeri, maksudnya seluruh dunia, itu rata-rata mirip-mirip sama Indonesia. Beda-beda. Setiap tahun pasti ada perubahan-perubahan lah. Tapi rata-rata di 5 besar ini seluruh dunia ya. Tapi saya nggak tahu di Indonesia karena belum ada datanya di Indonesia, belum disebarluaskan datanya di Indonesia. Ini beda, Bang, sama klinik saya pasti beda. Jadi yang pertama biasanya kalau nggak rata-rata, tapi kadang-kadang bisa turun naik turun, tapi kira-kira yang 5 besarnya ini eyelid atas bawah misalnya kan gitu. Nose, hidung, body contouring, sedot lemak, breast. Yang terakhir ini suka beda, kadang-kadang fat grafting, kadang-kadang facelifting. Suka beda, tapi ya rata-rata begini-begini aja. Dan Indonesia juga mirip sih. Kadang-kadang yang paling banyak body contouring, breast augmentation, body contouring, liposuction, seperti itu. Di Indonesia, di luar negeri juga seperti itu. Tapi kalau kita lari ke Asia, di Korea, mereka bilang eyelid surgery. Emang, Eyelid ya, atas bisa bawah. Dok, pengen nanya dok, maksudnya eyelid itu gimana sih kalau seandainya pasien itu datang untuk mau ganti eyelid, maksudnya karena permasalahannya di eyelid itu gimana? Mereka mau lebih naik atau lebih menarik juga nih, pengen tahu juga. Kalau rasnya mongoloid seperti Chinese, Korea, Jepang, itu kadang-kadang kan nggak punya eyelid, nggak punya lid, Oh, double eyelid nggak punya ya. Oh, double eyelid. I Jadi see. mereka hanya punya monolid. Jadi itu seperti satu, kalau di luar itu seperti satu hadiah. 17 years old mau apa? Mau Oh, surgery mau apa gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi dari orang tuanya kasih hadiah. Nah, kalau interesting. di iya, kalau di usia, kalau di kita kan, kalau di Indonesia kan rata-rata udah punya eyelid. Tapi mungkin pada saat usia dia makin lama makin turun. Oh, ya, ya, ya. Tapi saya pernah melakukan surgery, eyelid surgery paling muda umur 11 atau 12 tahun, saya lupa. Oh, ya. Jadi anak perempuan yang bulu matanya turun, nusuk-nusuk bola matanya. Oh, I see. Karena nggak punya double eyelid. Jadi Oh, bolak-balik ke dokter mata, karena matanya selalu iritasi, terus akhirnya dokter mata bilang, ini nggak bisa, harus bikin eyelid. Itu paling mudah saya kerjakan. Kalau normally saya nggak akan melakukan estetik surgery, estetik ya, ini bukan rekonstruksi surgery. oh ya. Estetik surgery di bawah 17 tahun normally saya nggak akan bikin. Tapi kecuali yang terpaksa seperti itu. Oh, bisa sampai nggak ada eyelid sampai bulu matanya nusuk ya? Iya. Iya. Oh man, ya, ya, ya. Kasus-kasus kayak gitu sering ketemu nggak dok? Atau Nggak very, sering. oh very Nggak rare. nggak Ya, ya. sering. Nah, kalau di klinik saya, karena ini tergantung dokternya. Jadi kalau di Indonesia beda sama di luar negeri. Kalau di luar mereka akan cari kliniknya atau hospitalnya. Saya di Bangkok saya lakukan di hospital ini, atau di Korea saya lakukan di hospital ini. Kalau ditanya dokternya siapa, mereka nggak tahu. Oh, Tapi kalau misalnya mereka datang, kalau ke Indonesia mereka cari dokternya, different. oh, kenapa itu ya dok ya? Nah, mungkin karena dokter di bedah plastik di Indonesia nggak banyak gitu. Jadi Oh, I jadi see. mereka pilih dokter. Tapi kalau misalnya kita banding di compare di Korea, kalau kita dokter bedah plastik di Indonesia sekitar, saya lupa, 300 atau 400-an orang seluruh Indonesia Hmm. plastic surgeon. Kalau di Korea itu 3.000 sampai Oh, 5.000 damn. plastic surgeon. Ya, ya, ya. Jadi Dengan mereka dengan populasi yang jauh lebih kecil ya. ya, makanya market mereka sebenarnya market luar, bukan market Korea. Jadi market mereka Ya, dari ya, ya. mana-mana. Nah, kalau di Indonesia mereka kenal dokternya, sehingga mereka cari dokternya, bukan cari kliniknya. Dan mereka tahu nih dokter spesialisasinya di bidang apa. Nah, karena saya banyak mengerjakan eye sama nose, jadi saya lebih banyak pasien eye sama nose. Oh, I see. Ya, ya, ya.
Padahal kalau misalnya mungkin seluruh Indonesia lebih banyak orang body contouring, mungkin ya, saya nggak tahu. Pernah waktu itu saya lupa berapa tahun yang lalu diumumkan paling banyak liposuction dikerjakan di Indonesia. Tapi ya jadi tergantung kliniknya, Iya, iya, tergantung. iya. Kalau kalau apa eye dan nose surgery itu dok, kan kadang ada juga kita mau misalnya procedure untuk nose sama eye, tapi kita nggak mau muka kita tuh terlalu berubah. Itu pengaruh nggak dari Ya, sisi maksudnya mukanya betul-betul berubahnya jauh atau enggak gitu? ya Kalau apa tergantung. plastic surgeon? Ya, kalau misalnya semakin sedikit yang kita kerjakan, semakin sedikit perubahan. Hmm. Misalnya saya datang misalnya saya datang ke dokter bedah plastik terus saya bilang, dok saya mau kecilin cupingnya aja ini, saya nggak mau dirubah. Atau saya mau naikin ini ujungnya aja, ini saya udah tinggi dok, saya mau ujungnya aja. Berarti lebih sedikit dong perubahan. Semakin Ya. sedikit perubahan, semakin orang nggak bisa lihat. Oh, Orang I lain see, gitu. I see. Ya, ya, ya. Yang punya badan mungkin bisa lihat perubahan karena dia tahu, dia notice setiap hari dia lihat, oh saya ini agak turun sedikit, saya mau naik sedikit gitu. Tapi semakin banyak yang dikerjakan, kecilin ini, naikin ini, tinggiin ini, dipatahin tulangnya supaya ramping gitu, semakin banyak perubahan. Dan Oh, semakin menonjol hidung, semakin kecil wajahnya. oh, semakin menonjol hidung, persepsi orang itu wajah itu makin kecil gitu. Jadi wajahnya tadinya seperti ini, jadi seperti prisma. Oh, Karena karena tengahnya ditonjolin. itu desirable, maksudnya orang kebanyakan mau. Nah, nih, persepsi kecantikan itu apa ya dok ya? Ini juga menarik nih dari sisinya dokter Nah itu. sebagai plastic surgeon. Maksudnya dari mana orang menilai bahwa suatu wajah itu cantik atau ganteng? Nah itu. Jadi kadang-kadang kan kita ngelihat kan nah dokter itu harus bisa menilai. Nah itu kelebihannya dokter bedah plastik, dia Iya. harus bisa estetik, harus bisa menilai. Walaupun setiap orang misalnya suaminya pengen seperti ini, istrinya pengen seperti ini. Dan melihat itu satu yang berbeda. Itu yang maksud saya, kalau walaupun kita punya patternnya, tapi belum tentu bisa cocok diberikan ke mereka gitu. Karena Oh, ini mereka berbeda gitu. Kalau kita lihat rasnya Caucasian sama Asia gitu loh, itu beda. Bentuk tulangnya beda. Jadi standar kecantikan pasti beda. Nah, belum lagi ada pasien saya pengen waktu itu ya, saya lupa berapa tahun yang lalu. Dia bilang saya kepengen bentuk wajah seperti ini. Begitu saya kerjakan, dia bilang, dok, dulu sinetron yang paling dia sering tonton zaman dulu, telenovela kalau nggak salah Turki, saya lupa. Jadi dia pengen seperti itu. Sekarang dia berubah karena banyak nonton telenovela dari Korea. Bukan hmm, telenovela, apa sih kalau sekarang namanya drama K-pop, Korea, drakor. K-pop. Oh iya, Ya, K-drama, K-drama, K-drama. Ya. saya bilang dulu pengennya ini, kalau sekarang pengen kan beda, beda yang ditonton. Dan itu beda banget gitu loh. Nah, Ekstrim sekali perbedaannya. jadi perbandingannya terlalu beda. Jadi kalau belum belum setiap orang itu kadang-kadang memang udah beda basic tengkorak tulangnya, skullnya udah beda. Hmm. Kadang-kadang dia nanya ke kita, dok, mendingan saya ikut yang model kayak Korea atau model yang kayak bule? Ah Saya iya, bilang, iya. saya bilang basic tengkoraknya udah mirip ke satu sisi gitu. Kalau kita ngerubah ke yang lain agak susah. Harus Make sense. benerin tengkoraknya gitu. Tulang-tulangnya harus dibenerin gitu. Makanya memang ada panduan-panduannya, tapi kadang-kadang nggak bisa juga. Nah, terus satu lagi yang akhirnya saya sering menyerahkan lagi ke pasien. Bayangkan kalau saya kecilkan ini, jarak dari ini memang ini lebih bagus kecil, tapi jarak dari sini ke sini jadi lebih lebar. Hidungnya lebih Oh, kecil, ya. wajahnya lebih lebar, mau nggak? Makanya kadang-kadang saya senang banget banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang di handphone yang bisa ngerubah wajah, itu senang banget. Saya Oh, bilang coba-coba deh pakai itu. I see. Itu membantu itu ya, untuk bantu betul. Itu Maksudnya membantu. judgment ya. Bener, itu membantu. Coba-coba nanti dikecilin hidungnya, kebayang nggak rasanya? Karena mereka nggak bisa ngebayangin sebenarnya. Nanti kalau Betul. dikecilin bagus nggak ya? Jadi gitu. Jadi lihat
proporsinya. Jadi begitu satu dirubah, yang lain akan berubah. Saya sering membayangkan ke mereka, misalnya di meja di ruangan saya, ini semua sederhana, biasa-biasa aja. Tiba-tiba satu kursi itu saya bikin bagus, emas, bangkunya dari emas, pokoknya keren lah. Nanti suatu saat kita bisa happy. Aduh, seneng banget punya hidung yang bagus. Aduh, seneng banget punya kursi yang bagus. Bisa juga jadi tidak happy. Kenapa? Gara-gara dokter ganti, kursi itu jadi bagus, yang lain jadi jelek. Oh, ya. Benar Oh, nggak? betul Ya, itu kan sekali itu. komposisi. Kita pakai jaket, pakai kaos, pakai jeans, pakai cats biasa aja. Tapi tiba-tiba sepatunya beda sendiri, keren sendiri, mahal sendiri, dan eksklusif sendiri sepatunya. Jadi yang lain jadi kayak nggak cocok. Betul sekali. Padahal kita mestinya kalau ada sesuatu yang keren, mestinya kita bersyukur kan. Iya. Alhamdulillah saya jadi bagus. Dok, gara-gara dokter benerin kelopak mata, jadi kantong mata saya jadi kelihatan. Oh. Yang tadinya ini kurang bagus, ini berkantong, no problem. Ini begini, no problem, karena satu kesatuan. Tapi gara-gara ininya ditarik, jadi kelihatan lah ininya kurang bagus. Kalau gitu saya mau operasi yang lain. Nah itu kadang, makanya kadang-kadang kepuasan itu ya susah. Subjektif Kadang-kadang sekali ya. Subjektif subjektif. sekali ya. Ya. Dan kadang-kadang mesti dari dokternya, udah bagus. Emang yakin dok, udah bagus. Udah. Dan harus dikasih tahu, setiap kali tindakan pasti ada resiko, apapun itu. Betul. Misalnya kita ada jerawat pengen dikepesin dong. Nah, pakai obat jerawat atau pakai disuntik supaya jerawat. Tapi ada resikonya. Resikonya apa? Cepat kempes tapi bisa hiperpigmentasi, bisa kehitaman. Oh, ya. I see. Atau bisa jadi bopeng. Bisa aja. Jadi semua tindakan pasti ada risikonya, itu harus ngerti, dan nggak semua dokter melakukan itu. Mungkin karena nggak sempat, mungkin karena lupa, mungkin karena takut pasiennya nggak jadi. Kalau dia nggak jadi pasiennya, berarti nggak cuan dong. Yap. Ya. Interesting sekali. Very interesting. Dok, kita beralih sedikit ke skincare, dok. Nah, gimana menurut dokter ini? Dokter udah berkecimpung juga, udah mulai ke skincare, dok. Saya lagi riset, tapi terus terang kita belum punya sih skincare produk ya. Kalau treatment kita ada di sini, tapi skincare produk kita belum ada. Izin dok, ini saya juga lagi mau nyoba skincare. Ntar saya kontak Japri dengan dokter. Siap. Kita skincare kita propolis based. Kita kembangin skincare untuk jerawat satu sama anti aging, tapi dengan propolis based. Kita udah dapat approval oleh BPOM untuk boleh klaim produk kita itu sebagai salah satu produk anti aging. Ntar izin dok, saya kasih infonya kalau tertarik. Ya karena propolis itu dia antioksidan sama anti-inflammatory. Dan kita juga lagi ngerjain beberapa eksperimen dengan FK4 itu di tikus yang penuaan dan juga di luka diabetes. Jadi itu beberapa hasil yang kita dapat preliminary very promising sih. Ya. Benar. Ya, very promising. Di UI Bedah Plastik juga pernah buat penelitian tentang honey. Oh, honey ya, untuk luka ya, dok ya. Ya. Waktu itu dipakaikan di luka-luka yang diabetes sama luka-luka burn. Jadi luka bakar dipakaikan. Jadi itu memang dari antibakterinya memang bagus banget, dan dia memang menarik, banyak membuat luka lebih cepat kering. Yes, betul sekali. Iya. Maksudnya bee-based product dari produk lebah itu emang udah dipakai ribuan tahun sih. Maksudnya it makes sense. Kalau saya ngelihat dari sisi sainsnya, kalau saya suatu produk atau herbal produk kayak gitu udah dipakai ribuan tahun secara bergenerasi. Maksudnya the positive effects itu udah hampir pasti ada sih. Cuma harus validasi aja. Isinya apa ya? Kenapa dia anti inflamasi? Iya.
Kalau dari sisi propolis itu dia ada dua bahan aktif sih dok. Jadi polyphenols dan juga Polyphenol. terpenoids. Ya, polyphenols dan terpenoids itu combination mereka itu yang bikin propolis itu antiinflamasi. Jadi dia sebenarnya bukan dari sisi antiinflamasi, tapi dia dari sisi dia jaga regulatory balance. Jadi ya, jadi dari sisi immune system itu di keep bahwa it gets to di regulatory balance. Dia nggak under express, dia itu nggak over express. Karena kan kita pada dasarnya kenapa propolis itu dibilang sebagai anti-inflamasi, karena pada dasarnya kita kan badan kadang nggak sehat, in general population itu nggak sehat, jadi very kita itu shifted towards oxidative stress condition. Jadi immune system kita tuh selalu overreactive dari sisi inflamasi. Jadi makanya semua studi clinical studies itu melihat sekali semua inflammatory markers itu yang dikasih propolis produk itu turun. Jadi orang bilang anti-inflamasi, tapi sebenarnya dia bukan anti-inflamasi in a way, dia itu jaga supaya immune system itu di regulatory balance providing. Karena ada teman kita juga yang di Brazil, dia tuh kasih, kan kalau orang takutnya propolis itu anti-inflamasi, di pasien HIV contohnya yang immunosuppressed, itu malah berbahaya kan. Tapi enggak, justru di pasien HIV yang clinical trials, justru propolis itu ngebantu immune cell itu untuk stimulan kondisi immune system yang suppressed. Itu salah satu kolega kita di Brazil. Jadi kita tuh terlibat di International Propolis Research Group, dok. Jadi semua scientist sama medical doctors yang research tentang propolis. Jadi salah satu teman kita yang ada perusahaan propolis di Brazil dengan salah satu universitas dan hospital sih. Mereka itu tunjukin justru dengan immunosuppressed patients itu propolis malahan membantu immune system. Jadi dari situ kita langsung bukan antiinflamasi. Jadi propolis itu jaga supaya badan kita di regulatory balance. Very interesting sih, very interesting. Ya. Polyphenol kan banyak dipakai orang sebagai antioksidan. Yes, itu juga very strong antioxidant. Ya. Ini kita lagi nulis, kita lagi research tentang propolis itu di autofagi, dok. Ini kan kalau dok sering dengar intermittent fasting dan segala macam itu promote autofagi kan. Jadi kita lagi kumpulin semua evidence dari sisi in vitro, in vivo, sama human clinical trials. Kita lagi mau tulis tentang gimana propolis itu jaga dari sisi autofagi. Ini bentar lagi kita bakalan submit ya. It looks very interesting sih. Sangat menarik. Iya, makanya banyak juga yang masih mencampurkan di dalam diet mereka dari bahan tanaman, karena banyak banget tanaman-tanaman yang mengandung polyphenol. Jadi polyphenol itu ada yang bilang justru ya kalau bisa tiap hari ada polyphenol. Yes, setuju sekali. Yes. Karena udah banyak sih. Maksudnya karena ini juga kenapa saya agak sedikit gak pro terhadap extreme diet sih. Jadi tanaman itu ada namanya di biologi itu, di biological science namanya itu xenohormesis. Xenohormesis di mana tanaman itu keluarin defense chemicals. Kan ini selalu yang dipakai oleh carnivore yang pro, bilang bahwa tanaman itu keluarin defense chemicals dan itu nggak bagus buat kita. Tapi sebenarnya enggak. There are a lot of evidence. Contohnya tanaman itu keluarin defense chemicals. Polyphenols itu salah satu plant secondary metabolites yang dipakai untuk plant defense, terutama dari sisi UV exposure. Jadi kalau dokter itu kita tanam tanaman, makin ke atas, makin MDPL yang makin tinggi, mereka itu bakalan express polyphenols itu dalam jumlah yang lebih banyak. Karena dia jaga untuk dari UV burn. Jadi dia itu nggak gosong. Jadi polyphenols itu justru sebagai plant defense mechanism untuk against UV. Nah, dan juga contohnya kalau kafein itu kan alkaloid kan. Kafein itu kan dipakai juga sebagai plant defense dari insect kafein. Jadi sebenarnya kafein itu it's very neuroprotective dalam dosis yang rendah. Jadi makanya udah banyak studi juga dari observational studies, lu consume coffee itu is really good for your cardiovascular sama your cognitive function in a small dose. Jadi maksudnya dari situ banyak sekali evidence yang sebenarnya nggak pro terhadap satu ide di mana carnivore bilang bahwa plant defense itu it's bad for us. It all depends
sangat-sangat tergantung konteks. Iya. Ya dari situ sih sangat menarik, Hmm. in my opinion. Cuma Iya, memang kalau saya lihat ya, nggak tahu ya, mungkin karena yang tadi abang bilang kita itu nggak cuman dari makanan aja, masih banyak faktor yang lain. yes. Kalau keseimbangan itu ditaruh di Kaban Jahe, saya benar-benar setuju. Benar-benar setuju. Kalau kita masih makan karbo, tapi di Kaban Jahe, seperti tadi abang bilang Okinawa, segala macam gitu, Yes, kan yes, yes. tergantung latar belakangnya gitu. Di tempat Betul. yang sejuk seperti itu, keluar rumah mungkin agak pelan, nggak perlu buru-buru. Kalau di Jakarta dengan rush hour seperti ini, terus keluar target, pulang macet, itu semua bikin stres, mungkin beda produksi hormon kortisol kita, itu bisa beda gitu. Jadi kita mungkin nggak boleh terlalu banyak karbohidrat. Karena Yes. dari stres aja kita udah bikin gula. Tapi kalau di sana dengan keseimbangan itu bisa. Bisa Setuju, banget. setuju. Semua itu iya betul sekali, betul. Kita Saya selalu punya ngelihat, iya iya, saya selalu, maksudnya iya kita kadang melupakan background kita sih, maksudnya gimana kondisi kita hidup, gimana lifestyle kita. Setuju sekali dok. Maksudnya iya, contohnya dari sisi kortisol aja ya. Begitu kortisol naik, kita punya insulin itu jadi apa? Insulin sistem jadi go haywire kan. hmm, Begitu kortisol stres naik, kita jadi susah kontrol gula darah, segala macam keluar, semua oxidative stress dan everything else. Ya, itu setuju sekali sih. Really, saya ada really. saya ada pasien ya, dia tinggalnya di US. Dia tinggal di US, dia nggak kerja di sana, anaknya udah gede, jadi dia nggak perlu ngawat ngurusin anaknya lagi. Kemudian eh, dia makan, dia nggak tahu kalau dia selama ini melakukan intermittent fasting. Jadi pagi dia masih roti, tapi pakai rotinya cuma satu helai, bukan satu tangkup, satu helai, baru pakai yang lain, pakai telur, pakai itu. Siang dia masih makan nasi, tapi cuma beberapa sendok, jadi masih karbohidrat. Sore dia buah-buahan, itu juga kalau ada, kalau enggak habis jam. Jadi makan itu sebenarnya cuma sampai siang. Hmm. Sore dia cuma buah, itu juga kalau ada, kalau nggak ada dia nggak makan. Terus gitu. Saya bilang kalau saya lapar, saya susah tidur. Ibu tidur jam berapa? Saya bilang dia. Usianya saya lupa, sampai 50 kalau nggak salah. Jadi saya tidur jam 11 malam, dia bilang. Loh, tapi saya lihat laboratoriumnya, triglyceridnya bagus, semuanya bagus, angkanya keren-keren. Dan level inflamasinya rendah sekali. Kok tidur jam 11, apa namanya itu, jam 11, jam 12 taruhlah, dia itu masih bagus laboratoriumnya, saya bilang gitu. Karena dia bilang dia bangun kalau sudah tidak ngantuk. Loh, Oh. Oh. jadi kalau saya masih ngantuk, saya masih tidur. Jadi dia tidur rata-rata 8 jam. Dan dia bilang suaminya nggak perlu diurusin. Suaminya bisa bikin sarapan sendiri. Anaknya juga, level stresnya rendah sekali. Kalau kita kan susah tidur gara-gara mikirin besok. Iya, betul Besok sekali itu. besok pagi harus segala macam yang harus dipikirin gitu. Itu udah level kortisolnya, udah level adrenalinnya udah beda gitu. Jadi kadang-kadang harus disesuaikan dengan kondisi kita. Kalau di sini level inflamasi kita tinggi, di sini kita mesti rendahkan. Tapi kalau level inflamasi rendah kita bisa naikkan gitu. Belum target tuntutan ya, tuntutan pekerjaan, tuntutan badan mesti sehat, mesti olahraga, kadang-kadang malam mestinya istirahat tapi malah pergi ke gym, Hmm. tidurnya kurang. Nah itu itulah mesti lihat latar belakang ya. Kadang-kadang nggak cukup Betul dengan sekali. makanan, nggak cukup dengan makanan. Betul sekali itu dok. Maksudnya really, maksudnya itu juga yang maksudnya drive me untuk baca tentang Blue Zone Diet. Yaitu bukan cuma diet, ya definitely plays important role, tapi bukan cuma dari sisi diet sih, tapi dari sisi lifestyle. Jadi contohnya dari yang di Okinawa itu, mereka itu masih rural area, nggak kayak modern city. Jadi kebanyakan itu jalan, kebanyakan itu juga bercocok tanam. Maksudnya physical activity itu sangat-sangat tinggi. Terus yang ketiga itu social life juga, dari sisi social life mereka itu lebih, dan juga lebih psycho ya, maksudnya psychosocial behavior itu mereka itu lebih positif. Dari sisi itu orang itu depresi jarang sekali, dan juga ditanya yang centenarian itu ditanya
Jadi gimana menurut lu pendapat kehidupan kita ini ya? Oh enggak, saya mah happy aja, saya nggak stres, saya ada makanan, saya bisa ini, saya jalan ketemu teman. Jadi maksudnya it definitely plays an important role, bukan cuma dari sisi makanan sih. Emang kadang kita itu terlalu, ya makanya kadang kalau saya ngeliat orang Indonesia ya, kita tuh kadang terlalu fokus di satu tanpa ngelihat overall picture sih. Karena kita itu dapat kesedot itu ke satu ekstrim. Kayak, oh harusnya ini mulu. Tapi kita Ya, lupa ya, ngeliat latar belakang. iya, benar. Iya, ya, oh man, very, very interesting sekali. Gimana dok, kira-kira ada pesan lagi nggak yang kira-kira dokter mau ngomongin tentang dari sisi estetik dan juga dari sisi profesinya dokter untuk teman-teman kita? Ya Dari kalau sisi misalnya mesin, ya. eh, kadang-kadang ya itu sama sih sebenarnya skincare itu mirip kalau saya ngelihat ya mirip seperti obat. Jadi kalau misalnya gini, bangun pagi kita sakit kepala, terus kita gampang minum paracetamol misalnya, sakit kepala hilang, kemudian kita bisa kerja. Minggu depan kita bangun pagi sakit kepala, gampang paracetamol, kerja. Minggu depannya lagi kita sakit perut, mah, gampang kasih obat mah, kita bisa kerja. Jadi kita selalu melihat sesuatu, kalau ada problem di dalam, kita makan apa ya yang kita pikirkan. Makan apa yang cocok. Misalnya kita masalah problem di pencernaan, makan apa ya? Mesti serat kali ya, gitu. Kalau misalnya kita lemas, makan apa ya? Tapi kita nggak ngelihat kenapa kita lemas, kenapa masalah di pencernaan, kenapa masalah di kulit, kenapa masalah di sakit kepala, nggak lihat ke belakang. Jadi kita cari sesuatu dari luar untuk masukin ke dalam, tapi nggak lihat di dalam sebenarnya kita punya obat nggak sih di dalam? Autofagi, kurangi stres, kortisolnya ketinggian, adrenalinnya ketinggian, oversimpatetik. Nah, banyak sekali orang masalah jerawat misalnya. Dia masalah jerawat, dia cari sesuatu dari luar. Apa ya yang kurang? Saya udah pakai ini kok masih jerawatan juga, Dok. Balik lagi ke dalam. Problemnya di mana? Tidurnya gimana? Karena itu bikin masalah di radang di kulit kan. Yep. Nah, COVID itu yang membuktikan ada problem di dalam, virus masuk, happy sekali virusnya. Lama masalahnya di situ. Tapi ada yang biasa-biasa aja karena di dalamnya dia udah kuat. Jadi balik lagi ke dalam. Kalau saya misalnya, dok, kulit saya berminyak, kulit saya terlalu kering, kulit saya banyak beruntusan. Saya selalu bilang pakai ini, tapi lihat lagi belakangnya. Too much sugar nggak? Too much stress nggak? Kalau nggak ya begitu terus. Makin lama nanti bersih memang jerawatnya, tapi kulitnya makin iritasi, makin gampang iritasi. Lepas produk begitu lagi. Belum nanti kalau misalnya ada problem di dalam tuh, kadang-kadang dok setiap kali saya menstruasi, saya tumbuh jerawat. Karena menstruasi sendiri bikin problem tanpa tumbuh jerawat ya. Menstruasi sendiri radangnya udah gede. Jadi kalau misalnya badan kita udah radang plus menstruasi, problem dia di kulit. Jadi kayak sekarang itu jadi kayak kebiasaan, Mas. Biasa kalau lagi mens. Oh, biasa kalau saya itu memang seringnya tumbuh jerawat di sini. Jadi kayak biasaan, pakai ini selesai, pakai ini selesai. Dan obat itu dijadikan satu saat kalau saya diabetes gampang pakai obat. Yes. Suatu saat kolesterol gampang pakai obat. Nah, termasuk skincare. Jadi kita tuh sebenarnya bisa bagusin dari dalam plus dari luar, tapi mesti sama-sama. Kalau enggak terlalu banyak dempul kita kasih di luar, betul sekali. Di dalam kita rusak-rusakin. Lihat contohnya Mas Felix. Kulitnya kan glowing. Iya. Saya nggak tahu nih pakai skincare. Dari dalamnya udah bagus.
Kalau enggak, aduh, masih banyak didempul-dempulin di luar untuk bikin bagus. Karena dari dalamnya kita rusak-rusakin. Makin lama makin berkerut, kolagen makin menipis. Nah, itu mesti dibenerin juga. Nggak dari luar, tapi dari dalam juga. Itu aja pesan Oh, saya. mantap sekali, Dok. Amazing sekali. Oh, man, ini very very important message sih. Maksudnya ya kadang kita tuh terlalu apa? Kita lupa ngelihat ke dalam. Kita selalu fokus ke produk-produk dari luar tanpa kita ngelihat kesehatan tubuhnya kita dari dalam sih. Saya selalu bilang sih. Saya selalu bilang kadang kita itu apa yang tercermin di kulitnya kita itu gara-gara emang kesehatan dalamnya kita itu oke, ya kan? Maksudnya skin condition itu salah satu yang paling gampang untuk melihat bahwa kita itu sehat atau enggak. Itu kalau menurut Ah, pribadi saya sih, setuju, setuju. iya kan? Setuju. Iya, Iya, iya. Maksudnya yang dari luar itu ya itu cuma additional mungkin 10%, tapi 90% itu comes from within. benar, benar. Iya, iya, iya. Oh, thank you so much, Dok, untuk waktunya. Sama-sama, Terima kasih banyak. Oh, man, udah sama-sama, nggak makasih. nyangka udah hampir 1 jam. Terima kasih Iya, banyak, iya. Dok. Kita bakalan ngobrol lagi tanggal 28. Nah, itu saya yakin itu lebih seru lagi nanti. Sip. Yes, thank you so much, Dok. Really appreciate it. Terima kasih banyak atas waktunya, Dok. Sama-sama. Saya